Berapa jam setelah dokumen itu meninggalkan ruang kerja Raja Charles, efeknya mulai terasa. Bukan hanya perubahan struktur, tapi juga pergeseran kekuatan yang tak terduga. Sebuah dokumen resmi keluar dari ruang kerja Raja Charles. Tertutup rapat, dengan pinggiran emas yang masih hangat akibat tekanan tinta dari dua tanda tangan penting. Pada pandangan pertama, ini tampak seperti dekret biasa, salah satu dari sekian banyak keputusan rutin yang dikeluarkan Istana Buckingham. Namun dalam hitungan jam, dokumen itu berubah menjadi momen penghancuran diam-diam dalam sejarah monarki modern. Karena ada satu nama yang tidak muncul, nama yang seharusnya selalu hadir, Ratu Camilla. Sumber dalam istana memastikan, ini bukan kesalahan administratif. Ini adalah keputusan yang direncanakan. Dekret tersebut berisi reformasi besar terhadap struktur representasi keluarga kerajaan, di tengah tekanan publik yang meningkat dan perubahan persepsi global tentang institusi monarki. Isinya merombak peran upacara, menetapkan harapan baru bagi anggota keluarga kerajaan yang aktif di muka publik, dan secara halus mempersempit jumlah anggota yang terlibat. Yang lebih mengejutkan, dokumen itu ditandatangani bersama oleh Raja Charles dan Putri Anne. 4 nama saja yang tersisa sebagai inti dari struktur baru. Raja Charles, Putri Anne, Pangeran William, Putri Catherine. Artinya, tidak ada tempat untuk Pangeran Andrew, tidak untuk Pangeran Harry, dan yang paling menggemparkan, tidak ada Ratu Camilla. Bagi mereka yang telah bertahun-tahun bekerja di istana, ini digambarkan sebagai gempa bumi kecil, tapi sangat mengguncang. Bukan karena reformasi itu sendiri merupakan hal baru, tapi karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, seorang Ratu Permaisuri dihilangkan dari dokumen penting semacam ini. Sejak dulu, peran Ratu Permaisuri memang sering bersifat simbolis. Tapi keberadaannya selalu dicatat dalam dokumen-dokumen dasar monarki. Kehilangannya kali ini bukan hanya berbicara banyak, ini menjeritkan pengucilan, pembagian, dan perubahan besar. Dan sementara isi dekret itu sendiri dibuat datar dan formal, pesan yang tersirat sangat jelas. Posisi Camilla sebagai figur utama dalam keluarga kerajaan sedang secara perlahan dihapus, satu baris kertas demi satu baris kertas. Tapi drama ini tidak berhenti pada pengucilan semata. Ia semakin dalam saat melihat siapa yang menandatangani dokumen tersebut. Raja Charles, meskipun beberapa bulan terakhir tampil kompak dan harmonis dengan Camilla di depan publik, ternyata menekan langkah eksklusif ini bersama saudaranya, Putri Anne. Anne, yang selama ini dikenal sebagai wujud nyata dari tekad kuat mendiang Ratu Elizabeth II. Sosok yang percaya bahwa kewajiban harus di atas kenyamanan pribadi. Dan yang selama ini menyimpan pendapatnya rapat-rapat, sampai hari ini. Meski rilis resmi terkesan dingin dan jauh dari emosi, di balik tembok istana, bisikan mulai bergema. Apa arti semua ini? Apakah ini awal dari akhir? Atau hanya permulaan dari bab baru dalam konflik tak terlihat di jantung monarki? Ketegangan dan kesunyian di istana akhirnya berubah menjadi spekulasi. Sejumlah staf istana menyebut bahwa Raja Charles sempat ragu sebelum menandatangani dokumen tersebut. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan Putri Anne tidak goyah. Ia bertindak tegas, penuh perhitungan, dan yakin bahwa untuk melestarikan monarki, lembaga ini harus membuang beban berlebih dan fokus pada stabilitas. Apapun kebenarannya, satu hal tidak bisa disangkal. Ratu Camilla, yang pernah dinobatkan secara resmi di samping raja, baru saja dihapus dari dokumen penting yang seharusnya membentuk masa depan kerajaan. Ini bukan sekadar perubahan administratif. Ini adalah titik balik. Garis retak mulai terbentuk di bawah takhta, menandai pergeseran besar dalam kekuasaan dan arah publik terhadap keluarga kerajaan. Tapi untuk benar-benar memahami arti momen ini, untuk mengerti mengapa nama Ratu Camilla hilang dari pusat kekuasaan monarki modern, kita harus mundur sejenak. Bukan ke hari penobatan, bukan ke hari pernikahan, tapi ke pertarungan-pertarungan kecil yang telah terjadi dalam diam selama berbulan-bulan, tersembunyi, tapi dampaknya terasa. Camilla tidak pernah mencari sorotan. Tapi itu juga bukan ambisi Putri Anne. Ia tidak dibesarkan untuk gemerlap popularitas. Ia dibentuk dalam kedisiplinan. Sementara anggota keluarga lain mengejar perhatian media, Anne tetap pada konsistensi diamnya. Namun entah bagaimana, dari balik bayang-bayang warisan Windsor, ia menjadi kekuatan paling dominan di belakang mahkota. Bukan melalui gelar atau pesta besar, tapi melalui keteguhan hati. Sumber dalam istana mulai menyebut bahwa dialah, bukan Camilla, yang saat ini paling dekat dengan sang raja, membentuk arah monarki dengan cara yang tak pernah diduga sebelumnya. Sejak Charles naik tahta, tanggung jawab Anne terus bertambah. Secara perlahan, tanpa pengumuman besar atau upacara megah. Hanya tugas demi tugas, yang diberikan bukan karena kedekatan emosional, tapi karena kepercayaan. Dari kunjungan kenegaraan hingga urusan patronase militer, Anne telah menjadi tulang punggung utama institusi kerajaan. Sementara media fokus pada Charles, Camilla, dan generasi muda kerajaan,
Dialah yang mengambil bagian dalam rapat-rapat penting. Ia hadir di setiap sesi strategi tingkat tinggi. Ia ikut dalam semua briefing protokol kerajaan. Dan secara pelan, nyaris tak terlihat, ia menjadi sosok yang tak tergantikan. Yang membuat kenaikannya semakin menonjol adalah kontrasnya dengan Camilla. Sementara Camilla berusaha masuk ke ruang simbolis yang pernah diisi oleh mendiang Ratu Elizabeth, Anne tetap pada model pelayanan yang asli, tegas, efisien, dan jauh dari gosip. Dan itu mulai terlihat. Para penasihat istana menyadari, ketika keputusan penting harus diambil, Charles tidak lagi melihat ke istrinya, tapi ke saudaranya. Bukan untuk mencari kenyamanan, tapi untuk mendapatkan kepastian. Camilla dulu adalah kekuatan pribadi bagi Charles. Namun kini, perannya dalam institusi kerajaan mulai terasa tidak lagi esensial. Di satu sisi, Camilla membawa pesona dan kedekatan emosional. Di sisi lain, Putri Anne hadir dengan strategi dan ketegasan. Dan dalam monarki yang sedang berjuang untuk tetap relevan di era modern, pesona sudah bukan prioritas utama lagi. Tegangan antara mereka nyata, meskipun tak pernah terucap secara publik. Di balik pintu tertutup, kabarnya Anne menyampaikan penolakan kuat terhadap semakin meningkatnya kehadiran Camilla dalam acara resmi. Menurut sejumlah sumber dekat istana, ia memperingatkan Raja Charles bahwa mengangkat posisi Camilla terlalu cepat akan menciptakan jarak dengan staf internal maupun rakyat Inggris. Mendiang Ratu Elizabeth II sendiri telah menetapkan status Camilla secara spesifik. Sebagai Ratu Permaisuri, bukan Ratu. Menurut Anne, batasan itu suci dan harus dihormati. Ketika Camilla mulai merambah lebih jauh dari label itu, Anne memberikan respons, secara sopan, namun tegas. Dan hasilnya, dekrit kerajaan yang baru saja membuat gempa, yang menghilangkan nama Camilla dari daftar 4 anggota inti keluarga kerajaan. Dokumen itu bukan muncul begitu saja. Sumber dalam istana mengonfirmasi bahwa dialah, Putri Anne, yang mendorong agar rancangan akhir hanya mencakup 4 nama. Charles, dirinya sendiri, Pangeran William, dan Putri Catherine. Pesan dalam dokumen itu jelas. Merekalah wajah-wajah yang akan menjadi fondasi monarki ke depan. Bukan semua orang setuju, tapi sedikit yang berani menentang. Karena otoritas Anne bukan lagi simbol belaka. Ini adalah otoritas yang nyata, yang bekerja, dan yang dipercaya oleh para penasihat senior dan pejabat istana. Seiring waktu, sebuah gelar baru mulai muncul secara diam-diam di kalangan istana. Strategis di belakang tahta. Bukan gelar resmi, dan Anne sendiri pasti tidak akan pernah mengakuinya. Tapi gelar itu mencerminkan kebenaran yang sulit diabaikan. Anne bukan sekadar anggota aktif kerajaan. Ia adalah benteng terakhir monarki, stabilisator, bahkan penyelesaian masalah saat badai melanda. Dan di tengah usaha tahta untuk tetap bertahan, dialah arsitek terpenting yang kini menjaga keutuhan institusi ini. Namun, kenaikan diam-diam Anne tidak terjadi tanpa konsekuensi. Setiap langkah maju yang ia ambil harus dibayar dengan mundurnya figur lain. Dan kali ini, giliran Ratu Camilla yang merasakan imbasnya. Dulunya, Camilla dikenal sebagai sahabat karib sang raja. Kini, ia mulai terlihat sendirian. Undangan rapat jarang datang. Nama-nama dalam laporan resmi mulai menghilang. Bahkan dalam dokumen penting, ia tidak lagi dilibatkan. Tidak ada pernyataan resmi. Tidak ada pertemuan konfrontatif. Tapi fakta tetap ada. Secara perlahan, secara sistematis, Camilla sedang dikurangi perannya dalam proses pengambilan keputusan kerajaan. Beberapa bulan terakhir, Camilla tampak lebih aktif. Ia mengambil bagian dalam lebih banyak kunjungan publik, menerima jabatan baru, dan menunjukkan keinginan untuk memiliki peran yang lebih besar dalam representasi kerajaan. Bagi sebagian orang, ini adalah evolusi alami dari statusnya, sebuah penegasan bahwa ia akhirnya menjadi mitra penuh bagi Raja Charles. Tapi tidak semua orang sepakat. Dalam lingkaran istana, kehadirannya mulai dianggap mengganggu keseimbangan yang rapuh pasca kepergian mendiang Ratu Elizabeth II. Dan yang paling menentang adalah Anne. Ketegangan antara dua wanita ini, yang dulunya hanya tersamar dalam senyuman formal, mulai terasa lebih nyata. Di satu sisi, Camilla ingin menampilkan citra kerajaan yang lebih modern. Di sisi lain, Anne tetap pada protokol dan tradisi. Sementara Camilla mencari simpati publik, Anne lebih memilih ketertiban dan privasi. Sumber dari staf istana menyebutkan adanya tarik-menarik halus, pertemuan yang saling berselisih, pendapat berbeda soal tata acara, hingga ketidaksepahaman tentang siapa yang layak hadir di momen-momen penting. Camilla, kata sebagian orang, ingin membayangkan ulang perannya sebagai istri raja dalam konteks zaman yang lebih progresif. Tapi visi itu bertabrakan langsung dengan komitmen Anne terhadap hierarki tradisional. Lalu datanglah dekrit kerajaan tersebut. Sebuah dokumen yang seharusnya memperkuat struktur kepemimpinan. Harusnya mencantumkan nama Ratu Permaisuri sebagai simbol kontinuitas. Tapi saat daftar nama itu diumumkan, Camilla tidak ada di dalamnya.
Lebih dari itu, ia bahkan tidak diajak bicara. Menurut sumber dalam, ini bukan kesalahan administratif. Ini adalah keputusan yang direncanakan. Simbolisme dalam dokumen itu sangat jelas. Dalam monarki yang setiap kata di atas kertas membawa makna berabad-abad, ketidakhadiran Camilla adalah pesan terkeras yang pernah didengar. Ia bukan lagi bagian dari rencana jangka panjang. Orang-orang dekat situasi ini menggambarkan perubahan halus tapi signifikan dalam rutinitas harian Camilla. Ia kini menerima informasi secara tidak langsung. Tidak lagi ikut dalam briefing persiapan acara kenegaraan besar. Kantor pribadinya beroperasi secara terpisah, tidak lagi terhubung dengan pusat kekuasaan yang kini terdiri dari Charles, Anne, William, dan Catherine. Keputusan dibuat tanpa keterlibatannya, seringkali sudah selesai sebelum ia diberitahu. Dan meskipun senyumnya masih terpampang di depan publik, mereka yang mengenalnya baik mengatakan, ia bisa merasakan kebenaran itu. Ia sedang dikurangi perannya. Bukan karena skandal, bukan karena tekanan publik, tapi karena pengucilan yang direncanakan. Namun, Camilla tetap bergerak maju. Camilla terus melangkah maju, dengan ketenangan yang pahit dan keputusan yang diam-diam teguh. Tapi lingkarannya semakin sempit. Suaranya tak lagi terdengar di ruang-ruang rapat tempat arah kerajaan ditentukan. Dan dengan setiap dekret baru, setiap pertemuan tertutup yang tidak mengundangnya, pesan itu kian nyata. Masa depan monarki sedang dibentuk tanpa dirinya. Sementara Camilla mencoba menjalani kenyataan ini dengan kepala tegak, Raja Charles sendiri terjebak dalam tekanan besar. Publik menuntut perubahan. Saudaranya, Putri Anne, menjaga warisan tahta dengan tangan besi. Sementara keluarga kerajaan sendiri terpecah soal siapa sebenarnya yang layak berada di pusat kekuasaan. Charles mencintai Camilla. Selama puluhan tahun, melalui skandal, kritik, dan sorotan publik yang tak pernah berhenti, ia selalu berdiri di sisinya, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai sandaran hidupnya. Hubungan mereka telah bertahan dari segala guncangan dunia. Namun saat mahkota akhirnya turun ke kepalanya, datang pula beban yang bahkan cinta pun tak mampu memikulnya sendirian. Untuk bisa bertahan dari tekanan modernisasi, dari perubahan generasi dan penilaian global, Charles harus membuat pilihan. Dan saat tiba waktunya menandatangani salah satu dekret paling penting dalam pemerintahannya, ia memilih tugas di atas rasa sayang. Meskipun harganya sangat mahal. Di balik kemegahan tahta tersimpan realitas yang jarang terlihat. Tekanan tiada henti untuk mempertahankan kepercayaan publik dalam institusi yang sudah berusia ratusan tahun. Monarki Inggris, yang sudah lama luka karena kontroversi dan loyalitas yang retak, kini berada di bawah pengawasan ketat seperti belum pernah sebelumnya. Parlemen mulai gelisah, menuntut monarki yang lebih efisien dan kurang simbolis, yang tidak lagi membebani anggaran negara secara berlebihan. Pers juga mulai mengalihkan fokusnya bukan pada raja sendiri, tapi pada siapa yang pantas menjadi wajah resmi kerajaan. Bagi banyak orang, nama Camilla memang selalu menjadi isu rumit. Meski beberapa tahun terakhir ia berhasil memenangkan hati sebagian besar rakyat Inggris, masih ada kelompok kuat yang tak pernah benar-benar menerima keberadaannya di samping sang raja. Perjalanannya dari wanita ketiga menuju Ratu Permaisuri memang luar biasa. Tapi bagian dari publik masih mengaitkan kehadirannya dengan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Maka ketika draft dekret kerajaan tentang susunan inti anggota aktif kerajaan sampai ke meja raja, nama Camilla berada di wilayah abu-abu. Tradisi mengatakan ia harus dimasukkan. Strategi mengatakan sebaliknya. Dan Charles terjebak di tengah-tengah dua kekuatan itu. Selama beberapa hari, ia dikabarkan meminta revisi, ragu dengan redaksi, dan membaca setiap kata berkali-kali. Staf istana menggambarkannya sebagai pria yang terganggu, mondar-mandir, dan dilanda konflik batin. Namun semakin lama ia menunggu, semakin jelas jawabannya, tidak untuk hatinya, tapi untuk institusi. Putri Anne tetap teguh. Sarannya tak pernah goyah. Monarki harus tampil bersih, ramping, dan dipercaya. Ia tidak kejam, tapi ia jelas. Jika kehadiran Camilla mengurangi kesan transparansi dan tanggung jawab modern, maka ia harus dikeluarkan dari dokumen tersebut. Dan sesuai prinsip mendiang Ratu Elizabeth II, ia tidak memberi ruang untuk emosi. Lambat laun, Charles pun mulai mengikuti langkah itu. Ketika dokumen final diletakkan di hadapannya, ia tidak berkata apa-apa. Mereka yang hadir di ruangan itu menggambarkan ekspresinya muram, posturnya berat. Ia menandatangani dekret itu bukan sebagai seorang suami, tapi sebagai seorang raja. Dan dengan satu gores pena, nama Ratu Camilla hilang. Dihapus dari sebuah dokumen yang menentukan masa depan monarki. Ini bukan adegan dramatis. Bukan pula pengumuman keras. Ini adalah sesuatu yang lebih menyakitkan. Keputusan yang diperlukan. Namun keputusan yang tertulis dalam tinta dan kertas ini tidak akan lama tetap tersembunyi. Dampak dari pengucilannya terasa jauh melampaui tembok istana. Dan begitu pers mendapat kabar ini, istana langsung bersiap.
Karena badai baru saja dimulai. Dalam waktu 15 menit setelah bocoran dokumen, nama Camilla membanjiri seluruh platform media sosial. Judul-judul utama langsung bermunculan. Camilla disingkirkan dari tahta. Ratu tak lagi ada. Dekrit yang mengakhiri kehadirannya. Dekrit itu pun menyebar luas, mendominasi siaran utama dan diskusi politik nasional. Ini bukan sekadar berita. Ini adalah sebuah spektakel. Momen yang mengubah keputusan internal istana menjadi badai media global. Tiba-tiba, dunia bukan hanya menonton monarki Inggris. Dunia mulai membongkar dan menganalisisnya, frame demi frame. Media besar berlomba-lomba memverifikasi isi dekrit. Setelah konfirmasi, analisis datang cepat. Sebagian menyebut penghapusan Camilla sebagai penurunan status simbolis, mencatat bahwa meskipun gelarnya secara teknis tetap ada, penghilangannya dari dokumen sebesar ini tidak bisa diabaikan. Bukan sekadar administratif, ini adalah keputusan strategis. Dan itu terasa menyakitkan. Media, terutama yang selama ini kritis terhadap masa lalunya yang kontroversial, menyebut ini sebagai perbaikan sejarah. Tapi sebagian lain melihatnya berbeda. Mereka menyebut ini sebagai pengkhianatan. Seorang wanita yang bertahan selama puluhan tahun di bawah tekanan publik, kini dibiarkan pergi begitu saja ketika mahkota akhirnya terpasang. Camilla mungkin masih memakai mahkota itu dengan tenang di kepalanya, tapi dunia mulai melihatnya berbeda. Saat nama Camilla dihapus dari dekrit kerajaan, media sosial langsung bergolak. Tanpa filter dan tanpa ampun, opini publik meledak dalam gelombang konflik emosional. Sebagian menyambut langkah ini sebagai sesuatu yang sudah lama tertunda, sebuah upaya untuk mengembalikan penghormatan pada warisan Putri Diana. Kelompok lain mengecamnya sebagai tindakan kejam, berargumen bahwa Camilla telah membayar harga yang cukup tinggi, menjalani proses penebusan, dan layak lebih baik daripada sekadar dibiarkan pergi dalam diam akibat politik istana. Tapi satu hal pasti, semua orang punya pendapat. #bertabrakan. Artikel analisis bermunculan semalam saja. Nada diskusi sama sekali tidak netral. Tidak lama setelahnya, survei pun datang, menyediakan data untuk sebuah drama yang kini menjadi milik publik. Dalam satu jajak pendapat, 62% responden mendukung keputusan untuk mengeluarkan Camilla dari daftar inti keluarga kerajaan. Saat ditanya alasannya, sebagian besar menyebut keyakinan mereka pada Putri Anne. Anne, ternyata, telah menjadi simbol integritas kerajaan. Tingkat kepercayaan publik terhadapnya terus naik. Sementara popularitas Camilla terus merosot. Bagi banyak orang, ini bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang pertanggungjawaban. Publik ingin monarki yang terlihat diperjuangkan, bukan hanya diwarisi karena kebetulan atau kontroversi. Media internasional tak bisa mengabaikan makna yang lebih dalam. Dari Paris hingga New York, judul-judul utama mulai mempertanyakan bukan hanya tempat Camilla, tapi dasar dari pernikahan kerajaan itu sendiri. Jika Charles benar-benar selalu berdiri di sisinya, mengapa ia tidak melindungi istrinya sekarang? Apakah ini pertanda retaknya hubungan internal? Apakah ini bagian dari rencana strategis yang lebih besar? Atau justru sesuatu yang sangat personal? Koresponden asing mulai mendiskusikan apakah Camilla akan mundur sepenuhnya dari tugas-tugas publik, atau mencoba tetap eksis meski institusi kerajaan tampaknya mulai menyingkirkannya. Sementara itu, tabloid melakukan apa yang biasa mereka lakukan, membuat perbandingan. Camilla kini masuk dalam daftar yang sama dengan mantan anggota kerajaan yang pernah dikucilkan. Sarah Ferguson, Putri Diana, bahkan Meghan Markle. Bisikan-bisikan semakin keras. Apakah ini awal dari akhir bagi Camilla? Atau justru permulaan dari sebuah pemberontakan diam-diam yang belum sepenuhnya terungkap? Di balik judul-judul viral dan komentar panas, satu pertanyaan mulai mengemuka lebih nyaring dari yang lain. Jika Camilla bisa dihapus begitu cepat, siapa lagi yang benar-benar aman dalam monarki yang terus berubah ini? Karena ini bukan hanya soal hilangnya sebuah nama di atas kertas. Ini tentang lembaga kerajaan yang mulai menunjukkan kartunya, dan mungkin sedang bersiap untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan Camilla resmi tidak lagi termasuk dalam struktur baru, pesan yang tersampaikan sangat jelas. Masa depan monarki kini hanya berada di 4 tangan. Raja Charles, Putri Anne, Pangeran William, dan Putri Catherine. 4 nama ini bukan sekadar penandatangan dokumen. Mereka adalah arsitek dari tatanan kerajaan baru abad ke-21. Dan di balik pintu tertutup, kelompok inti ini sedang sibuk merancang ulang aturan main monarki Inggris. Model lama, keluarga luas yang tersebar dalam berbagai tugas upacara di seluruh persemakmuran, telah ditinggalkan. Kini hadir model baru, inti kecil yang fokus, efektif, dan relevan. Staf istana mengonfirmasi, semua kunjungan kenegaraan, acara nasional, hingga tugas representatif penting lainnya akan dilakukan oleh kelompok elit ini. Yang dulunya dibagi ke banyak anggota keluarga, kini dipusatkan ke 4 figur tersebut. Bukan karena dendam,
Tapi demi kelangsungan hidup, visi Raja Charles tentang monarki yang lebih ramping dan efisien, yang dulu hanya wacana, kini menjadi realitas. Di belakang visi ini terdapat motivasi yang jelas, menjaga legitimasi tahta dengan membuang beban yang tidak diperlukan. Di era di mana sorotan publik tidak pernah berhenti, di mana media memiliki gigi tajam seperti pedang, monarki tidak lagi bisa hidup dari simbolisme yang berlebihan. Ia harus ramping, transparan, dan jelas berfungsi. Itulah mandat yang kini dijalankan oleh Charles dan Anne dengan presisi. Namun ada lebih dari sekadar jadwal dan gelar yang tengah dipertaruhkan. Diskusi internal sudah dimulai tentang kemungkinan menghapus beberapa jabatan turunan yang masih melekat pada Camilla. Gelar-gelar yang diberikan di masa ketika harapan terhadap kerajaan masih berbeda, kini dinilai tidak lagi selaras dengan arah baru institusi ini. Setiap gelar yang dicabut, setiap peran yang dicoret, akan terasa seperti pelunturan perlahan atas segala yang telah Camilla bangun. Tapi institusi ini telah bergerak maju. Dan kali ini, ia tidak berniat menoleh ke belakang. Monarki Inggris tidak hanya berubah. Ia sedang dibentuk ulang. Rencana-rencana baru akan segera dikeluarkan, dan ini bukan sekadar penyesuaian upacara biasa. Yang sedang dirancang adalah perubahan konstitusional, langkah besar yang bisa membuat model kepemimpinan baru ini menjadi permanen. Jika semua berjalan sesuai rencana, ini akan menjadi transformasi terbesar dalam struktur monarki sejak masa awal pemerintahan Ratu Elizabeth II. Dan kali ini, perubahan itu tidak datang dari garis keturunan, tapi dari keputusan politik. Namun di balik mesin strategis yang bekerja dengan presisi dingin, ada sisi manusia yang tak bisa diabaikan. Karena sementara fondasi kerajaan semakin kokoh, ada satu wanita yang kini memandang dari kejauhan, dan warisannya mulai terkikis sedikit demi sedikit. Bagi Camilla, ini bukan hanya soal gelar. Ini adalah pertemuan antara cinta dan warisan, dua hal yang sulit bersatu dalam bayang-bayang tahta. Ia belum berkata apapun, tidak sekalipun. Bukan hanya setelah nama-nama dalam dekret resmi diumumkan, tapi juga saat judul-judul media bermunculan seperti burung pemangsa. Bahkan ketika para pendukungnya mulai berbisik pelan-pelan, ia tetap diam. Tapi diam bukan berarti menyerah. Menurut sumber dalam istana, Ratu Camilla tidak mundur. Ia sedang mengatur ulang langkahnya. Di balik tembok Clarence House, rapat-rapat tertutup dilaporkan semakin sering digelar. Hanya orang-orang terdekat yang diizinkan masuk. Sahabat lama, keluarga inti, mereka yang telah bertahan di sisinya sejak hari-hari pertama tekanan publik menghujam. Kali ini, tujuan mereka bukan hanya melindungi legasinya, tapi mungkin, membentuknya kembali. Camilla telah membatalkan beberapa kunjungan publik yang sebelumnya diagendakan. Tidak ada penjelasan resmi. Kalender acara resmi tampak kosong di bagian yang dulunya akan dipenuhi oleh tugas-tugas kerajaan, dari jamuan amal hingga kunjungan diplomatik. Sebagian menyebutnya lelah. Sebagian lain percaya, ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberikan jawaban. Bukan melalui pidato, bukan melalui jumpa pers, tapi melalui gerakan-gerakan halus yang dihitung dengan teliti. Bisikan dari dalam istana menyebut bahwa Camilla sedang mempertimbangkan untuk menceritakan versi ceritanya sendiri. Melalui jurnalis pilihan yang memiliki hubungan baik dengannya, ia bisa saja memilih jalur tidak langsung untuk menyuarakan suaranya. Jika benar terjadi, langkah ini bukan hanya tantangan terhadap wajah resmi monarki, tapi juga benturan personal dengan mereka yang ikut menyingkirkannya. Spekulasi tidak berhenti di situ. Beberapa sumber menyebut bahwa Camilla mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk secara bertahap mundur dari kehidupan publik. Jika itu terjadi, itu tidak akan diumumkan sebagai pengunduran diri atau pengasingan. Ia akan dibungkus sebagai pilihan pribadi, sebuah keputusan yang didasarkan pada kesehatan, keseimbangan hidup, atau martabat. Tapi tidak semua orang yakin ia siap menghilang begitu saja. Ada pihak dalam lingkaran istana yang meyakini, Camilla sedang bersiap untuk permainan yang lebih panjang. Mengambil posisi sebagai figur tetap, menunggu badai berlalu dan arah kekuasaan bergeser lagi. Seorang staf yang enggan disebutkan identitasnya menggambarkan Camilla sebagai lebih teguh dari sebelumnya. Namun di balik rencana strategis itu, ada retakan yang lebih rapuh, hubungannya dengan Raja Charles. Charles, meski masih berdiri di sisinya secara publik, kabarnya tengah menghadapi tekanan besar di belakang layar. Beban jabatan, tanggung jawab yang terus meningkat, dan pengaruh Putri Anne yang semakin kuat, menciptakan celah yang tak terlihat tapi nyata. Pria yang dulu selalu melindunginya dari segala gempuran, kini harus memilih antara perempuan yang dicintainya dan institusi yang harus ia lindungi. Dan keseimbangan itu mulai goyah. Hubungan Camilla dengan Pangeran William dan Putri Catherine, yang dulu sopan bahkan hangat, juga berubah. Kini, Catherine mulai mengambil alih peran-peran yang dulunya merupakan domain Camilla. William, yang selalu menjaga citra monarki, disebut mendukung proses penyeleksian anggota inti yang akhirnya mengeluarkan Camilla dari daftar.
Yang dulu adalah kesepakitan bersama, kini berubah menjadi jarak yang semakin lebar. Dan Camilla, yang selalu peka terhadap perubahan nada, dikabarkan merasakan perbedaan itu dengan sangat jelas. Ia mungkin tidak lagi menjadi sorotan utama, tapi jangan salah, Ratu Camilla belum selesai. Entah ia memilih bertahan diam-diam dari dalam, entah ia memilih pergi dengan elegan untuk melindungi sisa martabatnya, langkah berikutnya bisa mengubah lebih dari sekadar posisinya sendiri. Langkah itu bisa menentukan bab terakhir dari hidup kerajaannya. Karena saat ini, monarki sedang menulis ulang dirinya sendiri. Dan pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang hilang, tapi tentang apa yang bersedia ia lakukan untuk kembali merebut tempatnya sebelum kerajaan melanjutkan tanpa ia. Dengan penghapusan Camilla dari dokumen penting kerajaan, sebuah era berakhir, secara sunyi, tapi pasti. Wanita yang dulu berdiri di samping raja melawan semua norma, kini berdiri di atas tanah yang tidak lagi stabil. Dan saat monarki bersiap memasuki babak barunya, tempatnya dalam sejarah belum sepenuhnya ditutup. Apa yang dimulai sebagai bisikan, kini telah menjadi kebijakan. Penghapusan dari dekret bukan simbol semata, ini adalah permulaan dari pergeseran struktural. Dan dalam tatanan baru ini, keberadaan Camilla yang dulu terasa abadi, kini sedang dilepaskan secara hati-hati dari mahkota yang pernah ia bagikan. Dampaknya sangat luas. Tugas-tugas publik yang dulu rutin, kini sedang dievaluasi ulang. Orang-orang dekatnya menyebut bahwa kemungkinan besar ia akan mundur sepenuhnya dari kehidupan kerajaan bukan dalam skema dramatis, tapi dalam narasi yang lebih tenang, tentang kesehatan, keseimbangan, dan martabat. Tapi dalam dunia monarki, bahkan kepergian yang tenang bisa menjadi pesan yang paling keras. Dan bagi garis suksesi, momen ini tidak bisa lebih tepat. Dengan fokus kerajaan kini pada 4 nama, Charles, Anne, William, dan Catherine, jalan sudah dibuka bagi generasi berikutnya. Dengan Camilla mundur ke latar belakang, sorotan publik bisa sepenuhnya beralih ke William dan Kate, pasangan yang dinilai banyak pihak sebagai representasi sempurna keluarga kerajaan modern. Tanpa bayang-bayang masa lalu yang rumit, citra mereka terasa lebih kuat, lebih ringan, lebih relevan. Dan bagi istana, ini adalah kemenangan tersendiri. Kepercayaan publik yang sempat retak karena kontroversi, pergantian, dan skandal, kini mulai pulih. Di bawah arahan Anne dan kehadiran William yang terus naik, monarki mulai bangkit. Penyederhanaan ini bukan hanya langkah politik. Ini adalah upaya penyembuhan. Tapi di tengah pemulihan itu, tersimpan satu kenyataan pahit. Warisan Raja Charles kini tidak hanya dibangun dari apa yang ia capai, tapi juga dari apa dan siapa yang harus ia tinggalkan. Membiarkan Camilla pergi, baik karena desakan atau keputusan sendiri, menjadi titik balik dalam cara sejarah akan mengingatnya. Bukan lagi sebagai seorang romantis yang bertahan demi cinta, tapi sebagai seorang raja yang mengatur ulang tahtanya demi kelangsungan monarki yang ia tunggu sepanjang hidupnya. Dan masih tersisa satu pertanyaan besar. Apakah Camilla akan lenyap dengan tenang ke dalam lipatan sejarah? Atau apakah ia masih menyimpan langkah terakhir, satu langkah terakhir, sebelum tirai turun sepenuhnya? Dunia menunggu. Sejumlah pihak percaya ia akan pergi dengan elegan, membiarkan kesunyian bicara lebih keras daripada protes. Yang lain yakin, ia hanya menunggu waktunya tiba, untuk kembali dengan cara yang hanya ia sendiri yang tahu. Karena jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan panjang Camilla selama puluhan tahun, ini dia. Ia bukan tipe wanita yang menghilang begitu saja tanpa meninggalkan bekas. Saat tinta pada dekret itu mulai mengering, dengan diam-diam menghapus namanya, jelas bahwa monarki Inggris tidak lagi seperti dulu. Wajah-wajahnya masih familiar, tapi fondasinya telah bergeser. Dan baik itu membawa kebaikan atau konsekuensi besar, efek dari perubahan ini baru saja mulai terasa di seluruh negeri. Karena ini bukan sekadar pergantian nama dalam dokumen. Ini adalah perubahan dalam warisan. Dan dunia tidak akan berhenti memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Demikian laporan terbaru kami. Terima kasih telah menyaksikan. Jika Anda ingin tetap mendapatkan pembaruan berita secara langsung, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.